Halo, selamat pagi. Selamat pagi anak-anakku kelas 9C. Halo, Shalom. Apa kabar kalian semua? Halo Kenji, iya. Halo Kayla, selamat pagi. Misalnya harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Halo Arasel, halo Kevin, selamat pagi. Baik, hari ini, halo Lidwin, Vandra. Baik, pagi ini Miss Yani ditugaskan menemani kalian semua untuk mendampingi dalam morning devotion ya. Apakah kalian sudah siap? Oke, siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitabnya, kita juga akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kevin pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami supaya dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kevin sudah berdoa untuk kita semua. Baik anak-anak, buka Alkitab kita dari Ratapan 3. Perjanjian lama ya. Ratapan 3 ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-60. Oke, Ratapan 3 ayat 55 sampai ayat 60. Miss ini akan bacakan untuk kita semua ya. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Bisa diulangi membaca dari Ratapan 3 ayat 55 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan. Berikanlah keadilan-Mu. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Baik, di ayat yang ke-57 di sini dikatakan, Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Tuhan berfirman, jangan takut. Ya, seringkali kita menghadapi hal ketakutan. Rasa takut itu memang hal yang wajar dialami oleh setiap manusia. Semua manusia pernah mengalami rasa takut. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai rasa takut itu membuat kita hidup di dalam ketakutan. Apabila kita hidup di dalam ketakutan, maka akan menghilangkan damai sejahtera. Maka akan membuat pemikiran-pemikiran yang negatif selalu ada di dalam pikiran kita. Sehingga kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Pada saat kita mengalami takut, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita tetap fokus kepada Tuhan.
Mengapa seseorang bisa mengalami rasa takut? Karena ia lebih fokus terhadap permasalahan yang dihadapi. Takut pada kegelapan, jadi selalu fokus pada gelap. Sehingga mengatakan, oh jangan-jangan di sana ada sesuatu yang menyeramkan. Kemudian, oh rasanya ada yang memegang pundak saya. Timbullah pikiran-pikiran negatif karena terlalu fokus terhadap keadaan yang gelap. Mari kita belajar untuk tetap fokus kepada Tuhan. Kalaupun rasa takut itu ada, kita tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai saya. Tuhan, saya percaya Engkau bersama-sama dengan saya. Jadi pada saat kita menghadapi tantangan hidup, menghadapi pencobaan, kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi tetaplah fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita akan terlihat kecil karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang akan kita lihat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi tetap fokus kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan. Pada saat kita mengalami rasa takut, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus selalu mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur kita akan mengingat Tuhan sudah melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Baik itu masa lalu kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dalam masa lalu kita yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan pemberontakan, di mana kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan dengan mencurahkan darahnya, Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya sudah mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal pun sudah ia jamin, apalagi yang lainnya. Jadi kita harus selalu mengucap syukur. Banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita tidak akan takut lagi dan kita akan merasa tenang. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan. Selain kita fokus kepada Tuhan dan juga mengucap syukur senantiasa, kita juga harus memperhatikan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Kita tidak egois, tetapi kita melihat adanya hambatan dan kendala, adanya pencobaan yang mereka hadapi. Dan juga mereka memerlukan suatu pertolongan. Dengan kita memperhatikan orang-orang di lingkungan sekitar kita terbebani untuk mendoakan mereka. Untuk mendengarkan keluh kesah mereka dalam mereka menghadapi permasalahan. Dengan demikian kita tidak merasa sendiri. Tetapi ada orang-orang yang bersama-sama dengan kita yang berharap kepada Tuhan, yang saling mendoakan, yang saling mengingatkan, saling mendukung, sehingga dalam menghadapi tantangan hidup ini kita tidak berjalan sendirian. Ada teman yang menemani kita dan juga terbebani untuk berdoa bersama-sama, untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini apapun tantangan yang kalian hadapi, apapun permasalahan yang kalian hadapi, tetap yakin dan percaya, fokus kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan ajaib, yang sanggup menyelesaikan apa permasalahan di dalam kehidupan kita, yang memberikan jalan keluarnya. Dan ingat selalu untuk mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Ingat selalu untuk tidak egois, tetapi memperhatikan orang-orang di lingkungan sekitar kita supaya kita saling mendukung dan saling mendoakan, saling menguatkan. Sehingga kita tetap merasakan bahwasanya pertolongan Tuhan ada berserta dengan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan hidup yang kekal bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Ampuni segenap kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni ketakutan yang melanda kehidupan kami. Tetapi biar di dalam rasa takut kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami tetap bergantung kepada Tuhan. Kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami bisa mengucap syukur senantiasa dan juga memperhatikan orang-orang di lingkungan sekitar kami. Ajar kami untuk senantiasa kuat ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pengertian-Mu ya Tuhan. Biar kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Berkati anak-anak kelas 9C di dalam persiapan mereka untuk menghadapi penilaian akhir semester ya Tuhan. Berikan mereka hikmat kepintaran, berikan mereka pengurapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Biar mereka boleh mempersiapkan dengan baik dan mereka boleh melaksanakan PAS nantinya dengan jujur dan bertanggung jawab. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya, berkati orang tua mereka yang Kau percayakan untuk membina dan mendidik mereka, dan juga berkati guru-guru yang juga mengajar mereka di sekolah ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan morning devotion ya. Kalian persiapkan untuk pembelajaran di pagi hari ini. Pesan dari Miss Yani untuk selalu menjaga kesehatan dan juga tetap semangat. Sampai jumpa. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita memulai pembelajaran hari ini. Mulai dari sini dulu, Miss berangkatnya. Semoga sudah terlihat di slide kalian. Oke, jadi materi untuk pasnya ada 2 bab dia, listrik statis dan listrik dinamis, 11-12 sama dengan soal PTS kemarin. Cuma Miss ganti angkanya saja. Kemudian untuk di listrik statis seperti biasa mendefinisikan jenis muatan. Kalau yang positif apa namanya, yang negatif apa namanya, kemudian yang netral apa namanya. Positif proton, negatif elektron, netral neutron. Ya, jadi kalau di atom di intinya ada proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron. Lalu menghitung dan menerapkan rumus gaya Coulomb. Jadi diingat lagi rumusnya F sama dengan kakiku robek-robek atau K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi tolong disiapkan LKS-nya. Dan orak-oreknya. Nanti kita latihan jawab soal. Oke, kemudian selanjutnya menghitung kuat medan listrik. E-nya, menghitung beda potensial listrik. Kalau di LKS-nya silakan dibuka halaman 81. Lalu lanjut ke bab 2 listrik dinamis, menghitung besar arus listrik, menghitung hambatan pada kawat, menjelaskan hukum Ohm. Kalau misalkan rumus hukum Ohm-nya adalah V sama dengan I kali R. Bagaimana hubungan V dengan I? Bagaimana hubungan V dengan R? Menghitung energi dan daya listrik yang bayar-bayar listrik itu per bulannya. Dan memahami upaya dalam menghemat energi listrik. Dia berupa pernyataan, dipilih pernyataan mana yang termasuk dalam menghemat energi listrik. Itu pasti kalian sudah terbayang untuk soal yang itu. Oke, kemudian kita masuk ke latihan soal. Jadi dibuka LKS-nya halaman 81, buku latihannya atau orak-oreknya. Oke,
Kita mulai dari soal yang pertama. Jadi ini silakan dioret-oret. Bagi yang belum paham bisa tanyakan langsung sekarang sama Miss. Ingat dia ada satuannya mikro. Mikrokulom harus dibawa ke kulom. Oke, hasilnya coba nanti dikirimkan ke chat Zoom-nya. Jadi Miss bantu untuk buat diketahuinya. Miss, halaman berapa tadi, Miss? Halaman 81 LKS, rumusnya ada di halaman 84. Pelan-pelan aja kita sambil latihan pemanasan otak dulu ini. Jadi Q1-nya dia 20 mikrokulom, dibawa ke kulom, selalu ini diingat nanti ya, 20 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian Q2-nya, atau Q-A, Q-B juga boleh kalian pakai, 40 mikrokulom, sehingga ini jadi kok. Tunggu sebentar. Sehingga ini jadi 40 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian lanjut jaraknya 40 cm. Dibawa ke meter dia jadi 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Yang ditanya berapa besar gaya kulom yang dihasilkan dari dua buah muatan tersebut. Biasa dia masuk ke persamaan FC sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Silakan dimasukkan angkanya. Dioret-oret. K-nya selalu 9 kali 10 pangkat 9. Oke, jadi ketika sudah bentuknya seperti ini, kumpulkan angka-angka saja, angka yang biasa, kemudian 10 pangkatnya dikumpulkan, lalu yang di bawahnya R-nya diingat di kuadrat. 4 kuadrat kali 10 pangkat min 1-nya dikali 2.
Miss, Hmm. saya keluar Zoom dulu ya, Miss. Atau saya masuk lagi, Miss. Saya tadi ditelepon soalnya, Miss. Jadi speakernya jadi di atas. Mm-mm. Oke. Ini yang Miss maksud tadi, dia dikumpulkan. Nah, 9 dikali 20 dikali 40 dikali 10 pangkat 9 kurangi 6 kurangi 6 per 16 kali 10 pangkat min 2. Selesaikan dulu ini, 9 kali 20 kali 40 dibagi 16 baru 10 pangkatnya terakhir diselesaikan. Yuk, dioret-oret. Berapa dapatnya? Oke, Sandi sudah dapat. Yang lain? Ya, benar. Jadi dia totalnya jadi berapa kalau di hasilnya yang bawahan yang benar, Sandi?
Ya, Angel dikali semua. Yap, benar Kayla. Ini sama 16 juga bisa disederhanakan dulu, kan dapat 4, ini dapat 10, terus ini dengan ini dapat 5, sehingga 9 kali 5 kali 10 dapatnya adalah 450 kali 9 kurang 6 pangkat min 3. Ini dibawa naik menjadi plus 2, sehingga hasilnya 450 dikali 10 pangkat min 1 atau 45 Newton. Ini adalah hasil akhirnya. Bisa ya? Nomor 1 ada pertanyaan? Dicatat, kalau mau dicatat silahkan, di SS silahkan. Oke, kalau ini sudah, Miss lanjutkan. Yang tadi tentang gaya Coulomb, sekarang kita ke LKS halaman 85, ke medan listrik. Seperti biasa, buat dulu diketahuinya, di situ ada jarak R. Oke, ada jaraknya R. R sama dengan 3 cm, ini harus dirubah jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu ada muatannya 20 mikrokulom. Ini 20 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ditanya adalah E-nya berapa. Jadi untuk cari E, rumusnya kan ada 2. E sama dengan F per Q atau E sama dengan KQ per R kuadrat. Menyesuaikan dengan apa yang diketahui. Karena yang diketahui adalah R dan Q, berarti pakai rumus yang kedua. E sama dengan KQ per R kuadrat. Silahkan dimasukkan, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 20 kali 10 pangkat min 6, R-nya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke. Sama kayak tadi, kumpulkan yang angka saja, 10 pangkatnya ditaruh di belakang, 9 dikali 20, dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6, dibagi 3 kuadrat dapat 9 dikali 10 pangkat min 4.
Oke. Aracel. Yang nomor berapa ini Aracel? Oke, good Sandi. Benar Kayla. Sudah? Ayo yang lain, berapa hasilnya ini nomor 2? Nyari yang mananya ini, Miss? Yang E itu ya? Cari yang E, hasil yang akhir yang ini. Oh. Ini hasil akhir, ini dia untuk mencari hasil akhirnya. Iya, kan 180 ya? Dibagi 9, baru 10 pangkatnya diselesaikan nanti terakhir. Berarti kan 180 nih. Terus dikali 10, 9, pangkat 9 kurang 6 kan jadi 10 pangkat 4 ya, Miss ya? 9 kurang 6 berapa? 3. Berarti Jadi 10 pangkat 3. ya, kemudian, sorry. Berarti 300, Miss. Ini kan boleh dicoret. Iya. Nah, sisanya adalah 20 kali 10 pangkat 3. Ini dibawa naik. Ya. Jadi kali 10 pangkat 4. Jadi plus. Sehingga sisanya hasilnya? Tunggu dulu. Ini kan ya jadi 20. Lo itu yang 4-nya taruh di mana? Oh ya. Berarti 10 pangkat 3 atau ditambahin ya, Miss ya, 3 sama 4, 7 kan jadi 10 pangkat 7 gitu. Newton per Coulomb. Jadi itu udah jawabannya terakhir. Itu udah ketemu E-nya ya? Sudah. Oke. Itu E-nya sehingga hasilnya adalah 20 kali 10 pangkat 7. Untuk yang nomor 2. Ya. Aracel satuannya Newton, yang nomor 1 ya. Kemudian kalau misalkan yang nomor 2 ini, sorry, mana dia kursornya?
Dia bisa dibuat menjadi 2 kali 10 pangkat 8, boleh. Bisa sampai di 20 kali 10 pangkat 7, bisa juga sampai di 2 kali 10 pangkat 8, sama artinya. Bisa ya? Oke, next, Miss lanjutkan. Question nomor 3. Yang ini masuk ke halaman 85, masih di beda potensial dan energi listrik. Jadi muatan sebesar 60 kulom mengalir pada penghantar dengan energi 180 Joule. Hitung potensial listrik yang dihasilkan. Yang dicari adalah nilai V-nya, potensial listrik. V sama dengan W per Q. Tentukan yang mana yang disebut dengan W, yang mana yang disebut dengan Q, baru mereka dibagi. Oke, Sandi, Kaila, udah dapat, benar? Jadi W-nya itu yang ada satuan Joule-nya, Q-nya yang ada satuan Coulomb-nya. Coba dicari hasilnya di sini, jadi berapa? Oke, Aracel betul. Ya. Angel ketemu? Jovan? Vandra? Sabar. Oke. Kan? Oh iya, cuman dibagi doang ya, Miss ya? Kenji bisa, Kevin? Lee, Bianca, Miracle, Timothy, Dauput, Tiffany, Adit, Excel, Oracle. Sehingga yang ini tinggal dibagi, jadi 180 dibagi dengan 60 hasilnya adalah tiga volt. Sehingga potensial listrik yang dihasilkan nilainya 3 volt. Oke, sudah? Lanjut. Question nomor 4. Itu dia tadi soal-soal di listrik statis. Sekarang kita lanjutkan ke listrik dinamis. Silakan dibuka LKS-nya halaman 98.
98. Nomor 4, muatan listrik sebesar 60 kulom mengalir selama 4 menit. Hitung arus listrik yang ada di dalam kawat penghantar tersebut. Atau hitung arus listrik yang mengalir. 4 menitnya nanti dirubah menjadi sekon. Halaman berapa nih Miss bilang tadi? 98. Oke, tunggu sebentar. Ini Kenji. Dibagi, Angel. Sorry. Dia masuk ke rumus yang pertama di halaman 98 itu, rumus yang arus listrik. I sama dengan Q per T. Angel 4 menitnya rubah ke detik dulu. Oke, 1/4 atau bisa dibuatkan desimalnya, Kayla. Angel ketemu nak? Nggak, kebalik. Karena dia jangan 240 dibagi 60. Kebalik dia itu.
Bisa nanti bisa nanti dia satuannya misalnya ini. Ampere maksudnya. 1/4 ampere atau 0,25 ampere. Bisa dalam pecahan, bisa juga dalam desimal. Oke, sudah? Next. Rumus masuk ke halaman 101. 101 yang paling atas. Di atasnya nomor 4 itu, karakter rangkaian listrik. Yang paling atas rumusnya. Halaman 101. Sandi betul, Kaila betul. Satuannya tidak volt. Nah, home. Yang diminta adalah hambatan. Tunggu sebentar. Oke. Jadi ini dia caranya. Cari hambatan atau R sama dengan V dibagi I. Tegangannya 15, I-nya 2. Sehingga ketemu hasilnya adalah betul. Sandi, Kaila, Aracel. Oke, ini Kenji. Sudah ya? Bisa lanjutkan? Sehingga yang ini hasilnya adalah 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 ohm. Lanjut. Oke, maaf agak blur nih. Ini R1, jadi nilainya adalah 6 ohm. R2-nya 2 ohm.
R3 3 home, R4 6 home. Ini 3 home, yang di bawahan 6 home. Tegangannya adalah 24 volt. Oke, silahkan dicari berapa R totalnya, berapa I totalnya. Miss, kalau nyari R total kan ditambahin semua ya, Miss, setahu saya. Tidak semua ditambah, Jovan, karena R3 dan R4 posisinya berbeda. Dia termasuk ke paralel. Yang ini paralel. Silakan dicari dulu 1 per RP-nya. Dia sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Dicari dulu hasilnya, baru nanti dia bisa dijumlahkan dengan R1 dan R2. Samakan penyebutnya dulu yang 1 per RP. Oke, Miss sudah kasih caranya. Silahkan diikuti. Itu samain penyebutnya dulu kan. Yang satu. Ya, yang 1 per RP disamakan penyebutnya, dibawa ke 6 bisa, bawa ke 12 juga bisa. Coba ini dicari dulu. Berapa nilai RP-nya yang kalian dapat. Oke, sudah ketemukah RP-nya? Berapa dapat yang lain?
Selain Sandi sama Aracel. Jadi ini dikali 2, kali 2, samakan penyebut, sehingga dia jadi 3/6. Dibalik, cari RP-nya, 6/3 sama dengan 2 ohm. Kalau ini sudah ketemu, baru dia bisa dijumlahkan dengan R1 dan R2. Sehingga R totalnya menjadi 6 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10 ohm. Hasilnya 10 ohm, R totalnya. Lalu untuk pertanyaan kedua, cari arus totalnya yang mengalir di sana. Sudah? Sehingga untuk I totalnya hasilnya adalah ini 24 dibagi 10 dapat 2,4 ampere. Oke, lanjut. Lampu pijar berarus listrik 0,8 ampere dipasang pada tegangan 125 volt. Tentukan daya yang dihasilkan. Untuk dayanya, dia ada di halaman 107. Ada irit, ada fit yang begitu. Ya, dia ada di halaman 107. Yang dicari adalah dayanya sesuaikan dengan apa yang diketahui. Ada I 0,8 ampere. Kemudian ada V 125 volt. Lalu cari dayanya. P sama dengan tinggal dikali. Berapakah hasilnya? Good. Oke, sehingga sudah ketemu ya hasilnya, tinggal dikali saja. Jadi dia 125 dikali 0,8, hasilnya adalah 100 satuan watt. Sudah? The last one.
Nah, dia sama seperti materi-materi untuk mencari berapa biaya pembayaran listrik per bulannya. Silakan kalian oret-oret nanti. Karena time's up, waktunya sudah habis. Jadi kalian bisa cari nanti di rumah, kemudian jawab juga soal-soal di LKS yang terkait 2 bab tadi, listrik statis dan listrik dinamis. Itu gambaran umumnya untuk kisi-kisi pas fisika. Yang ini Miss close screen. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Ada yang ingin bertanya enggak? Ada yang ingin ditanya enggak? Atau yang masih membuat bingung? Atau semuanya bingung? Oke, PPT-nya nanti Miss send ke Moodle ya, biar ada bahan kalian untuk belajar lagi, oret-oret lagi. Baik, sekian dari Miss untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, Miss akhiri. Mari kita berdoa. Kenji, pimpin doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan pelajarannya sebentar lagi akan melakukan pelajaran lain, berkati guru kami dan wajah kami. Terima kasih Yesus, amin. Amin. Terima kasih anak-anak sudah aktif hari ini. Tetap semangat, selamat beristirahat. Oke, selamat pagi menuju siang anak-anak. Bisa mendengar suaranya Miss dengan jelas kan? Kalau bisa respon dengan jempolnya seperti biasa. Oke, yang lainnya bagaimana? Oke, terima kasih. Anak-anak, untuk hari ini, khusus untuk hari ini ya, kita akan mengerjakan tugas K4 atau proyeknya kalian. Karena ini pertemuan terakhir kita, minggu depan kalian sudah mulai PAS. Jadi kita akan ambil nilai untuk proyeknya. Proyeknya sudah Miss up di Moodle. Kalian bisa masuk ke Moodle sekarang. Kita akan mengerjakan proyeknya hari ini bersama-sama. Ya, berhubung itu proyeknya sedikit rumit karena harus membuat kalimat. Jadi kalian bisa bertanya ke Miss apapun yang belum kalian mengerti atau misalnya kalian membuat kalimat bisa bertanya bahasa Balinya ke Miss kalau misalnya kalian tidak tahu ya. Jadi kita akan mengerjakan mulai sekarang sampai nanti batas akhirnya itu jam 11.30. Kalian harus sudah mengirim kembali di Moodle dan akan segera Miss periksa ya. Jadi sekarang semuanya silahkan masuk ke Moodle. Kalian download dulu file projectnya, namanya adalah project K4 Tata Lengkara. Bisa kalian unduh di sana. Setelah itu kalian buka filenya, kalian ketik langsung di sana jawabannya, kalimat yang kalian buat sesuai dengan apa yang sudah Miss jelaskan minggu-minggu sebelumnya. Ya, tidak usah membuat di buku tulis kembali, tidak. Tapi kalian cukup ketik di file Word-nya itu. Ketika kalian mengirimnya nanti, ganti nama filenya dengan format nama project Lengkara _nama _kelas. Ya, jadi kalian ketik di Word, tidak ada yang membuat di buku tulis atau yang lain. Setelah itu, setelah selesai kalian up kembali di Moodle. Sudah? Buka dulu Moodle semuanya, download filenya. Sudah ketemu? Atau ada yang tidak bisa dibuka? Dicoba dulu. Nama filenya itu Project K4 Tata Lengkara. Project K4 Tata Lengkara ya. Yang ini, Miss,
proyek KI4 KD2 Lengkare. Iya, yang itu dia. Sudah masuk ke sana semuanya? Ya, kalian download dulu itu. Setelahnya kalian buka. Kalau misalnya tidak bisa diedit, di sana ada garis kuning, di atasnya itu ada kolom enable editing, itu kalian klik dulu agar kalian bisa mengetik kembali kalimat yang kalian buat di sana ya. Miss, kok ini tulisannya ya kan Project KI4 KD2 Lengkare. Kok ini tulisannya tugas sudah lewat batas waktu 9 menit 45 detik, Miss? 9C kan? Ini kalian kelas 9C kan ya? Coba dulu. Oh. Miss atur ulang dulu ya. Tunggu sebentar. Sembilan C. Oke, sudah. Coba di-refresh dulu. Sudah di-refresh? Sudah mau dia? Sudah, Miss. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah mau kalian ambil yang ini, Project KI4 KD2 Lengkare, nanti akan muncul seperti ini di Word. Ya, sudah semuanya? Kalau sudah, Miss jelaskan cara yang membuat. Ya, ada 3 bagian, A, B, dan C. Sudah? Miss jelaskan dulu ya. Yang A, Indayang pah pola sandeng wangun lengkara puniki minakadi jejering, linging, penandang miwah pidar tanding lengkara. Yang A ini kalian diminta untuk menguraikan pola pembentuk kalimat tersebut. Ya, antara jejering, linging, penandang, dan pidar tandingnya. Seperti contoh, Pak Nyoman membaca koran sabilang semengan di balik dauh. Ya, Pak Nyoman ini adalah jejeringnya, memaca adalah lingingnya, koran adalah penandang, sabilang semengan, semengan itu setiap pagi adalah pidar tanding dauh, keterangan waktu, di balai dauh, ya, di rumah sebelah barat, itu adalah keterangan tempat atau pidar tanding genah. Nah, ini adalah yang A, bagian A. Jadi kalian membuat nomor 1 sampai 5 seperti di atasnya ini. Sudah? Lalu yang bagian B, klasifikasi lengkara ringsor manut tingkah utawi pola jejeringnya nih. Artinya kalian harus mencari apakah kalimat-kalimat tersebut termasuk di lengkara linaksana atau lengkara lumaksana. Ya, apakah dia kalimat pasif ataukah dia kalimat aktif. Ya, Miss sudah jelaskan apa itu kalimat pasif dan juga kalimat aktif. Silahkan dibuka kembali materinya. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, itu yang akan kalian gunakan untuk menjawab bagian B. Klasifikasikan. Ya. Yang nomor C, Indayang mekarya lengkara nganutin intonasi sewang-sewang tigang lengkara. Ada 3 buah jenis kalimat. Ya, jenis kalimat lengkara pamidarta, lengkara pidudo, dan lengkara pitaken. Kalian buatlah kalimat masing-masing 3 buah dari
dari masing-masing jenis ini, 3 buah kalimat, menggunakan bahasa Bali Andap. Ya, bahasa yang biasa saja. Oke, kalian sudah tahu kalau pamidarta diakhiri dengan tanda apa, pituduh diakhiri dengan tanda apa, pitaken diakhiri dengan tanda apa. Ya, masing-masing buat 3. Sudah? Sudah jelas tugasnya? Ada pertanyaan? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya masih belum paham, Miss. Nanti kalau saya ada yang nggak paham, saya tanya Miss aja ya. Oke, kalau misalnya memang kalian belum paham cara membuatnya atau bahasanya atau kalimat dan katanya silahkan ditanyakan. Ya, inilah gunanya kita buatnya sama-sama. Ya, jadi kalau sudah diunduh silahkan, waktunya kalian sampai jam 11.30. Sudah? Ada waktu 5 menit lah, 11.35. Kalau sudah selesai langsung dikirim ke Moodle, di-up di Moodle, konfirmasi ke Miss. Ya, di chat di Zoom ini boleh. Miss saya sudah kirim, nanti Miss cek, Miss centang-centang yang sudah mengirim. Sudah jelas ya? Kalau sudah silahkan dikerjakan. Kelas 8C. Miss ini dulu. Miss absen dulu.
Miss, saya baru nomor 1, Miss. Trunane ini apa, Miss, artinya? Seketruna itu kalau di bahasa Indonesia Karang Taruna artinya. Oh, itu jadi satu ya, Miss ya? Jadi Katanya. Saya satu. kira dipisah. Oh, Ya jadi satu kok. Seketruna kalau di bahasa Indonesia itu Karang Taruna. iya. Ayo, yang belum paham silahkan ditanyakan anak-anak. Miss, halo Miss. Ya, Saya kan nomor 2 ya. PR Tiang ini berarti bukan subjek dong ya Miss ya? PR Tiange. Dia itu jadi satu. Itu berarti subjek apa objek ya? Coba dilihat lagi. Kalau dia subjek, apakah dia melakukan pekerjaan? Enggak. Itu kan PR-nya saya kan katanya. PR Tiange sampun mekumpul ring skora. Dia yang terkena tindakan kan ya? Berarti objek ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, ya, makasih ya Miss ya. Iya. Kalau Sampine Adepa tuh apa artinya Miss? Sampine ada pe. Sapinya dijual oleh kakek ke pasar Bringkit. Oh ya ya. Oke.
Miss, Ya? ini yang C itu kita disuruh bikin kalimat kan? Yang C. Ya, tapi sesuai ininya. Ya, yang C itu kalian buat kalimat sesuai dengan jenis yang di atasnya. Ya, Oh ya, oke. oke. Miss, saya mau nanya, Miss, yang duang bulan ini masuk L ya, Miss ya? Sube duang bulan. Sube duang bulan. Kan sudah 2 bulan. Itu jadi L gena atau L dau? L dau nggak sih? P ya, bukan L. Oh, sube duang bulan tuh P ya dua-duanya. Pidar taning dauh. Sube duang bulan ini sudah 2 bulan, itu keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Bali, keterangan waktu itu adalah pidar taning dauh atau P dauh. Ya. Iya. Nah, jangan ditulis L nanti. Salah nanti. P. Iya. Terus Miss. Terus iya tuh jejaring ya, Miss ya? Oh iya. Oh iya tuh jejaring ya? Iya itu dia orang yang melakukan pekerjaan. Nah, dia kan bekerja di bank. Seperti itu. Sudah, dapat enggak? Sudah 2 bulan, dia bekerja di bank. Miss. Ya. Ada pabaan tuh apa? Apa bisa diulang? Ada pabaan. Oh, ada pebaan. Ada pe itu dijual, ban itu oleh. Terus beringkit apa, Miss? Kenapa? Beringkit. Oh, beringkit itu nama pasar, nak. Nama pasar. Oh, oke. Miss, yang B ini disuruh ngapain, Miss? Yang B itu kalian diminta untuk mengklasifikasikan jenis kalimatnya. Ya, di sini kan ada 5 kalimat. Sekarang kalian baca dan juga golongkan dia. Apakah dia lengkara linaksana, kalimat pasif, ataukah dia lengkara lumaksana, atau kalimat aktif. Oh, berarti kita tinggal tulis aja ya kalimat linaksana atau apa yang lagi satu tuh? Lumaksana. Ya, sudah. Ya. Berarti tinggal tulis itunya aja kan? Itu sudah ada contoh di atasnya kan? Contoh. Nah, linaksana sama lumaksana tuh, yang linaksana tuh maksudnya kayak mana, Miss? Saya lupa. Kalian sudah download belum materi yang di Moodle? Ya, yang pasif sama aktif ya? Miss sudah jelaskan itu. Kalau linaksana itu yang pasif. Berakhiran A kata kerjanya dan juga berawalan K. Ya, kalau yang lumaksana kata kerjanya itu berawalan me dan anuswara. Sudah. Kalau yang linaksana tuh pasif, yang lumaksana tuh aktif ya? Benar. Kalau lumaksana si jejering melakukan pekerjaan. Kalau yang linaksana si jejering yang terkena pekerjaan.
Ya, dibuka lagi buku catatannya. Itu sudah Miss jelaskan dengan sangat detail. Dan sudah Miss up juga materinya di Moodle dengan judul Tata Lengkara. Miss, Ya, aja hina ngelangi oleh itu apa artinya, Miss? yang mana nih? Yang Oh, ini. nomor 2. Tia aja hina ngelangi oleh guru olahraga. Saya diajarkan berenang oleh guru olahraga. Oh, tadi yang aktif itu Lumaksana ya? Iya, Lumaksana. Oke. Buka lagi dong catatannya. Ayo dong. Saya nggak nyatet, Miss. Iya, kalian ini. Kalau bisa di download aja ininya materinya di Moodle sudah Miss up kok semuanya. Ya, nanti ya untuk bahan kalian belajar PAS ya, jangan lupa di download ininya PPT-nya. Memori saya nggak cukup, Miss. Banyak banget saya udah ini download materi yang lain, Miss. Nanti kalian bisa pinjam laptop atau apalah. Atau Maturan bisa apa, Miss? Maturan, Miss? maturan itu mempersembahkan sesajen. Oh. Miss, kalau yang nomor 1 kan lu manik subenen menek udah naik kelas 9 gitu ya, Miss ya? Oh. Kalau yang nomor 4 tuh artinya apa, Miss? Yang nomor 4, ia tuah nyidang ngai umah merab seng. Dia hanya mampu membuat rumah beratapkan seng. Oh. Iya. Miss, Ya, magai artinya apa? apa? Magai. Megai itu bekerja. Kerja, oke. Makasih. Oke. Miss, yang C ini ngapain, Miss ya? Yang C itu kalian harus buat kalimat sesuai dengan jenis kalimat yang sudah tercantum di atasnya. Misalnya ada lengkara pamidarte. Nah, kalian harus buat 3 contoh kalimat berita dalam bahasa Bali. 3 contoh kalimat. Masing-masing 3. Oh, berarti misalnya nomor 1 tuh kita tulis 3 kalimat gitu. Iya. Yang nomor 1, lengkara pamidarte 3 kalimat, 3 contoh. Lengkara pitaken 3 buah, lengkara pituduh 3 buah. Jadi masing-masing 3 buah kalimat. Pitaken tuh berarti kalimat tanya ya? Iya. Kalau pituduh apa? Kalimat perintah. Oh iya.
Kalau dapat bahasa Balinya apa, Miss? Dapat apa nih? Eh, saya dapat nilai 100 gitu. Tiang, polih, Boleh ya? nilai 100. 100-nya kalian pakai angka aja. Ya. Kasih Miss ya. Oke. Miss, saya nggak paham, Miss, yang C, Miss. Itu maksudnya saya nggak paham loh, Miss. Apa? Yang nomor Kalimat C, apa? yang nomor Iya. C, kalian harus buat kalimat. Ya, yang Nah nomor itu saya nggak tahu, Miss, yang kalimat pamidarto tuh kayak mana. Oke, kamu orek-orek ya. Yang nomor 1, Ya. lengkara pamidarto itu kalimat berita. Ya, kalimat berita itu selalu diakhiri dengan tanda titik di belakangnya. Yang nomor 2 itu adalah kalimat apa nih ya? Oh, lengkara pituduh. Lengkara pituduh ini kalimat perintah. Sudah, kalimat perintah ada tanda seru. Betul. Yang ketiga, lengkara pitaken. Lengkara pitaken itu adalah kalimat tanya. Iya. Jadi kalian harus buat kalimat dengan itu, ya. Iya. Oke. Makasih ya. Siap. Miss, kalau bahasa Balinya ngajakin tuh apa, Miss? Bahasa Bali yang ngajakin. Ah. Di kalimatnya seperti apa? Teman saya ngajakin saya keluar gitu. Timpal tiange ngajak tiang pesu. Apa? Timpal tiange ngajak tiang pesu. Pesu tuh tulisannya gimana? PESU aja. Iya. Kalau ajengan tuh makanan kan ya, Miss ya? Iya, makanan. Oke. Miss, bahasa Bali dia mengambil pulpen saya tuh kayak mana, Miss? Iya, nyemak pulpen tiangnya. Iya, nyemak pulpen tiangnya ya. Oh ya, makasih, Miss. Oke. Yang lengkara pituduh tuh tadi ngapain, Miss? Lengkara pituduh itu kalimat perintah. Kalian menyuruh orang melakukan sesuatu. Berarti akhirannya pakai tanda seru dong? Iya. Kalau tanda tanya ya kalian tanya jadinya. Jangan apa, Miss, bahasa Balinya, Miss? Ada. Hah? Ada. Tulisannya? EDA. Ada, oke. Miss, ya? Bahasa Balinya jaga kebersihan tuh apa, Miss? Jaga kebersihan. Iya. Oh. Ngiring jaga karesikan. Ngiring jaga
Karesikan. Tulisannya Buang karasi. Miss. Karesikan. Oke, ya. Silakan. Kalau jangan buang sampah kalau jangan buang sampah sembarangan gimana, Miss? Semua aja ditanya tim. Aku juga nggak tahu. Ada ngawag-ngawag ngutang lu. Ngawak, gimana tulisannya tuh? Ngawak. Ngawag. Oh, ngawak. Ya. Ede ngawak-ngawak. Habis itu? Ada ngawag-ngawag ngutang lu. Lu itu sampah ya. Ngutang apa? Ngutang lu? Lu-nya tulisannya gimana, Miss? Lu Lu tuh gimana atau lu? L-U-U. Oh, iya. L-double-U. Habis itu tanda seru ya berarti ya? Iya, masa tanda tanya? Tanda tanya kalimat tanya dong jadinya. Oke. Kalau mari apa, Miss? Mari, Miss. Mari itu ngiring. Miss, bahasa Balinya siapa nama saya tuh gimana itu ya, Miss? Nadan Tiangi gitu ya, Miss ya? Ya, betul. Oh ya. Ngapain ke nanya nama sendiri, Jo? Ya kali aku jadi guru cuy nanti. Dia lupa namanya mungkin itu. Enggak, biar bisa menuhin slot ini doang, Miss. Buat kalimat yang masuk akal ya. Iya kan, Miss, itu kan kalimatnya. Kalau mari apa, Miss? Oh, ada di chat ya. Miring. Kalau mari ngiri. Aduh, susah banget kata-katanya. Saya pikir dulu ya, Miss ya. Ya dipikirlah dulu ya. Biar kalimatnya dia tersusun dan masuk akal. Jangan cuma sekedar kalian buat kalimat aja. Miss, kalau saya mau bilang kenapa kamu menangis kan, ngudiang kamu tuh bahasa Balinya apa, Miss, yang sopan, Miss? Ngudiang ragane Ngeling. iya. Tuh. Ngudiang ragane ngeling. Tapi Miss sedang tidak menangis kok sekarang. Saya nggak nanya, Miss. Tadi kamu bertanya. Iya. Sudah mau selesai tuh. Pasti ya. Iya.
Langsung dikirim ya, habis itu konfir ke Miss. Miss saya sudah kirim, nanti Miss cek, Miss langsung centang yang sudah mengirim. Nanti kalau belum terkirim sampai jam 11.35 nanti, bisa Miss kasih catatan ke wali kelasnya. Miss, kalau bahasa Balinya ikut serta tuh apa, Miss? Ikut serta itu kalian pakai sareng aja ya. Sareng. Oh, berarti ngiring sareng sami gitu ya? Sebentar dulu, kalimatnya seperti apa nih? Miss, saya Mari. dulu, Miss. Siapa yang ikut komunitas ini gitu, Miss? Nyen, sareng, milu gitu ya, Miss ya? Sareng itu udah milu. Siro, sareng. Siro, sareng. Terus? Komunitas pakai komunitas saja. Komunitas. Siro, sareng, komunitas. Puniki. PKI. Kok bukan PKI? Puniki. Aku ketawa gak di mute sih, astaga. Iya, Miss. Sudah, yang bertanya lagi silakan. Saya Miss. Saya kan maunya tulisnya kata-katanya, kalimatnya kayak gini. Mari kita semua menjaga kesehatan. Gimana tuh, Miss? Ngiring sareng sami, jaga ngiring sareng sami, jaga kesehatan. Tetap kesehatan. Tetap kesehatan. Kalau bergizi apa, Miss? Bergizi. Tetap aja tulis bergizi. Tetap tulis bergizi ya. Ajengan sane bergizi seperti itu. Oke. Silakan. Ayo yang belum mengerti atau yang ingin buat kalimat belum tahu bahasa Balinya silakan. Miss. Iya, silakan. Tunggu dulu, Miss. Pituah artinya apa? Apa? Pituah. Terus ituah nyidang. Coba kalimatnya. Yang nomor 4 itu, Miss. Oh, yang nomor 4. Nomor 4 bagian B. Saya belum bagian C, Miss. Oh iya, tuah. Dia hanya mampu membuat rumah beratap seng. Ya, gitu ya, Miss. Oke. Miss, kalau kalimat tanyanya kayak gini boleh nggak, Miss? Di mana kamu bersekolah gitu? Bisa. Apa di mana tuh Dije kan? Dije Ragani. Bersekolah tuh apa? Mas sekolah. Oke. Berarti gitu aja selesai dong kalimatnya, Miss. Oke. Kalimat kalian benar-benar sederhana ya. Ingat ya, buat kalimat yang masuk akal. Tetap Miss ingatkan, kalimatnya harus masuk akal. Masuk akal, sopan, dan bisa dipahami.
Miss, Hmm? kalau saya pakai kalimat perintah buat lengkap itu gimana? Kayak yang C itu kan ada kalimat perintahnya di atas. Saya tulis Iya. itu aja nggak apa-apa? Nggak masalah kok. Save as-nya nih ditulis apa aja, Miss? Oh iya, bisa sampai lupa nih. Kalau kalian sudah, save as-nya, nama filenya itu adalah Project Lengkare. Sudah? Udah. Underscore nama kalian, underscore kelas. Disambung project lengkarnya disambung apa gimana? Dipisahin pakai spasi. Project spasi Lengkare underscore nama underscore kelas. Apa Miss tadi Miss? Sorry Miss. Soal WA saya dikirimin via teks Miss. Lengkare. Project Lengkare. Project Lengkare. Underscore nama kalian, underscore kelas. Gitu aja? Iya. Sudah?
Punya saya udah masuk belum, Miss? Sudah dikirim? Udah barusan. Oke, Miss cek. Oh, harus pakai caps lock ya? Saya nggak pakai caps lock, Miss. Nggak masalah, yang penting kebaca. Oh. Yang baru masuk ini ada Kevin Kristansa. Terus Timothy sudah. Sandi Pujanta. Angelina sudah masuk. Jovan dan Kenji. Miss, bahasa Bali jangan itu apa ya? Jangan itu ada. EDA. Oke. Oke. Baru 5 aja, Miss terima nih. Miss, dinamain apa ini tadi? Project Lengkara _ nama ya kalian _ kelas. Baru 6 orang ya. Kalau sudah langsung konfirmasi ya. Ya udah ya, Michelle. Oke. Atas nama siapa? Ayu. Oke, sudah. Tujuh orang. Kayla sudah masuk. 8. Yuk, sudah lewat 5 menit. Nanti kalian tidak bisa ngumpul nanti.
Miss perpanjang waktunya ya sampai jam 12. Batas waktu sudah tertera di sini. Selasa 24 November 2020 sampai jam 12 siang. Ya, lewat dari jam 12 kalian tidak bisa mengumpul lagi. Karena waktunya sudah habis ya anak-anak, jadi kita cukupkan sampai di sini. Ingat, Miss tunggu sampai jam 12. Karena sistem kan tidak bisa diajak tawar-menawar lagi ya. Diusahakan sebelum jam 12 sudah harus dikirim. Oke. Nah, untuk hari ini kita cukupkan saja sampai di sini dulu karena waktunya juga sudah habis. Dan juga ingat belajar untuk PAS Bahasa Bali. Ya, semua yang Miss ajarkan, semua yang Miss kasih tahu kalian, itulah yang nanti akan keluar di PAS. Jadi tidak ada di luar itu ya. Pelajari kerunda, pelajari lengkar. Dan juga contoh-contohnya. Oke. 40 soal untuk PAS Bahasa Bali, pengerjaannya adalah 90 menit. Ya, hanya satu kali kesempatan, tidak ada kesempatan yang lain. Ya, Bahasa Bali jadwalnya adalah hari Jumat mulai jam 10 kurang lebih itu ya. Oke, selamat belajar untuk PAS. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Dicukupkan sampai di sini. Sampai jumpa anak-anak. Silahkan ikuti pelajaran selanjutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Halo, bisa dengar suara Miss Elis? Oke, thank you Shelin. Thank you Kayla. Yang lainnya bisa dengar suara Miss Elis. Thank you Tiffany, thank you Miracle, Sandy, Bianca. Ada lagi? Oke, thank you Lee, thank you Miracle. Oke, baik. Yang lainnya apa bisa dengar suara Miss Elis? Ya, thank you Lee. Kenji, Sandi, thank you. Baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Miss Elis, thank you Angel, ya, minta tolong Timothy, adakah Timothy? Ayo Timothy, bisa kita berdoa dulu Timothy, bantu Miss Elis. Halo, halo. Halo Timothy, oke. Doa ya? Iya Timothy. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran IPS Tuhan, berkati kami supaya kami bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh Miss Elis. Dan berkati juga Miss Elis yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, thank you Timothy. Nah gitu dong ya, Timothy ada respon ya. Dari kemarin-kemarin Miss Elis sudah menunggu Timothy yang dulu. Ya, oke, thank you Timothy untuk doanya. Untuk Aracel, adakah Aracel di sini? Halo Aracel, bisa dengar suara Miss Elis? Oke Aracel, sore ya Aracel, Miss Elis belum balas chatnya Aracel. Miss Elis sekarang Miss Elis akan infoin ke Aracel. Oke, untuk ini seharusnya dari Aracel yang foto yang kemarin ya, ciri-ciri masyarakat modern adalah kecuali seharusnya di sini jawabannya adalah B ya, kehidupan berorientasi pada masa lalu. Harusnya, kecuali yang B. Jadi misalnya kurang tahu apakah Aracel udah kasih 3 kali kesempatan untuk pilihan A, B, dan D, tapi tetap salah, jawabannya tetap C. Ya, nanti akan Miss Elis cek kembali ya Aracel ya. Tapi sebelum Miss Elis uji cobakan ke kalian, ya ngupload soal-soalnya itu Miss Elis sudah uji coba dulu. Jadi Miss Elis jawab dulu jawaban yang paling benar semuanya, Miss Elis kerjakan, setelah itu Miss Elis lihat hasilnya. Tapi kemarin sudah Miss Elis cek hasilnya, nilainya sudah betul ya Aracel, sudah berapa kali double check, terus Miss Elis upload soalnya juga di Moodle, sebelum udah diupload Miss Elis cek lagi, Miss Elis jawab juga soalnya, Miss Elis kerjakan sebagai siswa, setelah itu jawabannya Miss Elis nilainya 100 ya, tapi jadi kalau itu secara tidak langsung berarti jawabannya sudah benar yang sudah Miss Elis kasih kunci jawaban dan jawabannya juga. Tapi nanti akan Miss Elis cek kembali ya Aracel ya. Terima kasih masukannya Aracel ya. Mohon maaf kemarin Miss Elis belum sempat balas ya, hanya baca aja tapi belum sempat balas ya. Tapi hari ini Miss Elis infoin untuk Aracel ya. Aracel nanti Miss Elis akan double cek kembali ya. Terima kasih masukannya Aracel, bisa dimengerti Aracel?
Halo Aracel. Oke, thank you Aracel. Ya, nanti misalnya saya akan cek kembali apakah benar Aracel sudah jawab A, B, dan D. Tapi kalau jawabannya dari soalnya itu adalah yang kecualinya adalah B. Jawaban yang benar adalah B. Kehidupan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan A, C, dan D itu adalah jawaban yang benarnya. Memang ciri-ciri masyarakat modern. Tapi kalau kecualinya adalah kehidupan berorientasi pada masa lalu itu adalah ciri masyarakat bersifat tradisional. Ya, Aracel nanti misalnya double cross check lagi ya. Oke, thank you Aracel. Ya, baik untuk hari ini kita akan lanjutin materi selanjutnya tentang globalisasi. Ya, misalnya saya akan jelaskan lagi, lanjut materi. Tunggu sebentar sambil ini kalian bisa siapkan LKS kalian, bisa buka LKS-nya tentang globalisasi, di situ ada. Ya, nanti kalian cari sambil misalnya persiapkan materi misalis. Oke, tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, baik. Misalnya belum menemukan yang PPT yang bentuk PDF-nya ya, karena misalnya ganti flash disk baru, jadi misalnya ini masih dalam bentuk PPT ya, berarti mungkin agak kurang jelas bagi kalian ya, tapi nanti kalau misalnya kalian lihat sendiri tulisannya atau download sendiri mungkin lebih jelas, tapi misalnya saya akan jelaskan satu persatu ya. Oke, baik, kita kemarin sudah misalis jelaskan tentang dampak negatif dari globalisasi. Kita sudah menjelaskan, kalian sudah mengerti dan memahami tentang pengertian dari globalisasi itu apa, ya bentuk-bentuk globalisasi itu apa, juga kalian sudah tahu. Terus selanjutnya adalah kita akan membahas tentang dampak positifnya, juga sudah kalian tahu apa itu dampak positif dari globalisasi terhadap perubahan sosial budaya, ya. Terus kita sudah juga membahas tentang dampak negatif dari globalisasi, juga sudah tahu kalian di sini ada banyak sekali, contohnya ada westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, kerusak lingkungan, kenakalan remaja, individualisme, guncangan kebudayaan atau ya guncangan kebudayaan sudah misalnya dijelaskan. Sekarang kita akan lanjut masuk kepada ketimpangan kebudayaan. Nah, bagaimana dampak negatif dari globalisasi tentang ketimpangan kebudayaan ya. Jadi contohnya di sini adalah tentang penggunaan internet. Kenapa internet dibilang sebagai ketimpangan kebudayaan? Jadi kalian bisa lihat, kalian tahu internet, jaringan internet, kalian bisa mengakses semua informasi dengan menggunakan internet ya. Apa aja sumber yang kalian dapat bisa kalian akses dengan baik. Ya, melalui internet ya. Nah, ini salah satu ketimpangannya adalah apa? Bagaimana kita ya menyikapi atau menindaklanjuti dalam penggunaan media internet. Nah, sekarang misalnya tanya kepada diri kalian, apakah kalian sudah bijak menggunakan media internet apa belum? Ya, jika kalian belum bijak menggunakan media internet, nah, itulah yang dikatakan sebagai ketimpangan kebudayaan. Ya, jadi kita tidak bijak itu kenapa? Misalnya apa? Membuka situs-situs ya yang bertentangan dengan ajaran agama, situs-situs yang menurunkan nilai-nilai moral kita. Ya, nah itu adalah yang disebut dengan ketimpangan kebudayaan. Karena tidak sesuai, perilaku kita tidak sesuai ya dengan penggunaan media internet.
Kalau kalian penggunaan media internet untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, nah itu bukan yang dikatakan ketimpangan kebudayaan, ya. Tetapi kalian lebih bijak menggunakan media internet. Tetapi jika kalian tidak bijak menggunakannya, membuka situs-situs yang tidak baik, membuka situs-situs yang bertentangan dengan agama, membuka situs-situs yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, nah itulah yang dikatakan sebagai ketimpangan budaya. Ya, tetapi bagaimana cara kita mencegah, ya? Bagaimana cara kita mencegah? Berarti kita harus menggunakan media internet dengan bijak. Itulah solusi yang kita harus hadapi tentang dampak negatif dari adanya globalisasi tentang perubahan sosial dalam ketimpangan kebudayaan. Ya, kalian harus menggunakannya dengan bijak. Untuk apa? Untuk pengetahuan, ya, untuk pembelajaran. Nah, itulah, ya. Tetapi kalau kalian menggunakannya untuk perilaku yang menyimpang, ya, internet kalian gunakan untuk perilaku yang menyimpang, maka akan terjadi namanya ketimpangan kebudayaan. Ya, nah itu adalah dampak negatifnya. Selanjutnya, dengan cara apa kita menyelesaikan atau upaya yang dilakukan masyarakat supaya tidak terjadi ketimpangan kebudayaan yang mengatasinya dengan cara mengubah pola pikir yang bersifat tradisional menjadi lebih modern. Ya, pola pikir yang harus kita rubah. Itu yang pertama. Penggunaan lebih bijak. Yang kedua, kita pola pikir yang tradisional dihilangkan. Ya. Ganti dengan yang lebih modern. Ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan ketimpangan kebudayaan. Jelas ya, anak-anak? Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang konsumerisme. Konsumerisme itu sama. Ya, konsumerisme itu adalah perilaku perilaku yang ingin membeli atau menyenangkan diri sendiri, ya, tanpa memperhatikan prioritas utama kita apa. Prioritas kegunaan kita itu apa? Ya, itu yang disebut dengan sifat konsumerisme. Ya, jadi misalnya kalian bisa lihat, ya, adanya diskon-diskon, ya. Jadi kalian yang biasa belanja online, ya, apalagi sekarang dengan pandemik seperti ini, kita biasanya lebih baiknya belanja dengan online, ya, belanja online. Nah, terus kalian lihat di sana semua toko-toko online, semua mengadakan diskon besar-besaran. Promosinya secara besar-besaran. Ya, kalian bisa lihat ya, banyak promosi, banyak diskon yang dikasih. Bukan hanya toko online, tapi swalayan, supermarket, mall-mall, ya, atau biasanya di akhir tahun, penghujung tahun ini, biasanya banyak sekali swalayan, supermarket memberikan diskon secara besar-besaran. Promosi. Supaya apa anak-anak? Dengan adanya promosi, berarti supaya masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut. Ya, tertarik dia, lebih senang. Oh, ada promosi. Ya, jadi mulai sifat konsumerismenya mulai muncul. Ya, kita terpengaruh. Ya, oh ada barang-barang diskon, aku mau beli 1 gratis 2, beli 2 gratis 4, misalnya seperti itu. Ya, kita tertarik, lebih tertarik. Tapi kita tidak bisa berpikir secara rasional. Ya, kita tidak bisa berpikir, oh ini penting enggak sih? Ya, oh ini untuk prioritas utama kita enggak sih? Ya, apakah kita bisa menggunakan uang dengan bijak? Nah itu pertanyaannya. Ya. Tapi kalau kalian tertarik dengan promosi, dengan diskon, buru-buru datang, nah itulah yang disebut dengan sifat konsumerisme. Ya, tidak bisa memprioritaskan utamanya apa. Ya, berarti dengan adanya konsumerisme berarti menimbulkan sifat konsumenisme. Ya, sifat konsumenisme. Jadi kita maunya membeli barang terus, dapat uang sedikit maunya beli barang terus. Tapi kita nggak tahu apakah prioritas itu penting apa enggak, yang menjadi tujuan utama kita atau enggak. Nah ini
jeleknya, dampak dari adanya globalisasi terhadap perubahan sosial budaya. Kalau kalian menggunakan uang dengan bijak, dapat uang di penghujung tahun, dapat uang banyak ya, atau kalian dapat THR dari orang tua ya untuk perayaan Natal atau apa ya. Nah, uang itu kalian gunakan dengan bijak. Ya, membeli sesuatu yang lebih bermanfaat atau uang itu ditabung, disisihkan. Nah, itu lebih baik dibanding kita menghambur-hamburkan uang dengan membeli sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang bukan menjadi prioritas kita. Ya, inilah dampak negatif dari globalisasi. Membawa perubahan sosial bagi masyarakat. Ya, jadi budaya konsumtif, budaya yang ingin membeli, budaya yang ingin menghambur-hamburkan uang menjadi bukan yang prioritas utama. Nah, ini konsumerisme. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak tentang dampak negatifnya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan. Ya, kita masuk ke materi yang baru. Ya, ini adalah tentang upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang. Nah, banyak cara, ya, upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi globalisasi ini. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi, bidang iptek, bidang komunikasi, bidang budaya, bidang transportasi, sama bidang lingkungan hidup. Ya, nah itu adalah upaya yang dilakukan. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana menghadapi, maaf ya, oke. Yang pertama bagaimana kita menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi. Ya, yang pertama itu adalah menyiapkan sumber daya manusia lebih kompeten dan kompetitif. Nah, SDM yang paling penting. Ya, kalau kita SDM yang sudah kompeten, SDM kita sudah kompetitif, ya, berarti kita bisa menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang paling penting itu SDM, sumber daya manusianya. Berkualitas nggak? Kompeten nggak sumber dayanya? Ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintahan. Ini juga penting. Ya, melakukan standarisasi. Ada standarnya. Buat perusahaan itu ada standarnya. Ya, enggak sembarangan. Langsung berdiri, kita punya uang, bikin suatu perusahaan. Enggak segampang itu. Harus ada standarnya. Apa? Kriterianya apa? Apakah perusahaan tersebut ada sertifikasinya? Adakah sertifikatnya? Nah, itu baru dikatakan baru benar. Ya. Nah, itu salah satunya. Terus yang ketiga, menghilangkan praktek KKN. Kalian ketahui bahwa KKN sudah menjadi darah daging bagi bangsa Indonesia. Dari zaman dulu, dari zaman Soeharto sebelum kita merdeka, kita sudah mengenal adanya namanya KKN. Dari pemerintahan Hindia Belanda masuk ke Indonesia, sudah mengenal adanya KKN. Budaya KKN itu sudah mengakar kuat dari dulu, anak-anak sampai sekarang. Jadi itu harus diberantas, dihilangkan. Ya, kalian memang sih KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu 3 komponen yang penting ya. Jadi dia merugikan negara, ya. Sangat merugikan sekali. Negara itu sangat-sangat dirugikan dengan adanya praktek KKN ini. Ya, harus dihilangkan. Ya. Jadi dengan adanya globalisasi membawa dampak yang negatif. Tapi kita bagaimana, harus ada solusi. Menghadapinya bagaimana? Banyak ya. Ada suatu permasalahan pasti ada solusinya. Ya. Pasti ada. Secara pelan-pelan pasti kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Yang ini solusinya dengan menghilangkan praktek KKN. Ya. Memang sulit anak-anak, sulit sekali diberantas KKN ini. Tetapi banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk memberantas KKN pelan-pelan. Ya, bisa sampai dicari akar-akarnya. Ya, ini yang sampai sekarang dilakukan oleh pemerintah. Ya, oke. Yang keempat adalah mendorong pengusaha lokal untuk berkompetisi, berkompetisi ya secara sehat. Ya harus ya. Namanya kita berkompetisi itu ya pasti harus dengan cara sehat. Ya. Tidak saling menjatuhkan. Ya, ini sama-sama kita harus bersatu.
Ya. Jadi pengusaha lokal itu harus bersatu menghadapi namanya globalisasi. Kalau pengusaha lokal tidak bersatu, ya, tidak bersaing secara sehat, hilang apa? Hasil kesenian, hasil kerajinan kita, hasil produk-produk lokal, hilang. Masyarakat sudah malas untuk mencintai produk lokal. Ya. Toh mereka juga sesama pengusaha lokal aja mereka sudah tidak sehat. Ya. Tapi ini kita harus supaya perusahaan lokal, pengusaha lokal itu bersatu, sama-sama berkompetisi secara sehat, menciptakan suatu produk yang baik, suatu produk inovasi, ya, supaya bisa diterima oleh masyarakat. Jadi tidak kalah saing dengan produk dari luar. Nah ini maksudnya untuk nomor 4. Ya. Terus nomor 5, mendorong munculnya produk kreatif. Ya iya, pasti ya anak-anak ya. Sudah ada pengusaha lokalnya bersatu, pengusaha lokalnya bersaing secara sehat, ya. Mereka menciptakan produk yang kreatif, produk yang inovatif, ya. Nah ini supaya produk dari luar itu datang masuk dengan ada yang globalisasi bisa dihalangi oleh dengan produk lokal. Masyarakat lebih mencintai produk lokal dibandingkan produk dari luar. Dengan cara apa? Dengan cara lebih inovatif pengusahanya, lebih kreatif, ya, sehingga mereka bisa membuat suatu produk yang mendapatkan nilai jual yang baik. Ya, itulah salah satu cara yang dihadapi untuk menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya dalam bidang iptek. Ya, nah iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian sudah tahu, ya, dampaknya teknologi bagi dunia itu apa? Ada yang membawa positif, ada yang juga ke arah negatif. Ya. Nah, gimana cara menghadapinya? Menghadapinya yang pertama adalah berkompetisi dalam kemajuan iptek. Ikut menciptakan suatu hasil karya, menciptakan hasil suatu penerobosan, penemuan dalam bidang iptek. Ya, itu salah satu cara yang dilakukan supaya kita menghadapi arus globalisasi. Ya. Ya, siapa tahu di kelas ini suatu saat ya di kelas ini ada yang bisa ikut iptek, ya, ikut perlombaan teknologi, ikut kompetisi teknologi, menciptakan hasil karya yang baik melalui teknologi. Ya, nah ini salah satu cara yang dilakukan, upaya yang dilakukan ya menghadapi globalisasi. Terus yang kedua meningkatkan prestasi. Ya. Kalian harus meningkatkan prestasi, bukan hanya di sekolah, tetapi juga bukan hanya dari sekolah, keluarga, lingkungan. Ya, tetapi kalian bisa ke kancah internasional. Ya. Tingkatkan prestasi kalian, tunjukkan prestasi kita bisa. Ya, dalam bidang iptek. Ya, nah itu. Terus yang ketiga adalah meningkatkan SDM-nya, sumber daya manusianya. Sudah ikut berkompetensi, berarti kan SDM-nya sudah maju ya, SDM-nya sudah baik, sudah meningkat. Ya, itu yang dilakukan. Terus yang keempat mengedepankan orientasi masa depan. Anak-anak, namanya orientasi masa depan itu harus. Ya. Globalisasi membawa dampak negatif, ada juga membawa dampak positif. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, apakah kita mau terjerumus masuk dalam negatif ataukah kita ya ke hal-hal yang lebih positif? Semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Ya. Tergantung diri kalian, dan diri kalian tuh juga harus fokus orientasi pada masa depan, bukan yang ke belakang. Harus lebih maju. Ini bidang iptek. Ya, kalian harus lebih maju selangkah. Ya. Pikirkan masa depan kalian. Kalau sekarang kalian mungkin sudah berpikir, ada yang sudah berpikir, saya udah kelas 9 Miss, besok mau lanjut SMA. SMA-nya kemana? Saya sudah harus bisa memikirkan.
Ya, mungkin orang tua hanya bisa memberikan saran, tetapi kalian bisa menentukan suatu keputusan. Ya, oh iya mah, aku mau SMA ini mah, karena aku mau kejar-kejar ini, ada beasiswanya, biar aku bisa lanjutkan ke perguruan tinggi. Dari SMA aku mau ambil jurusan apa, kalian sudah harus bisa menentukan. Pikirkan orientasi kalian ke depan. Ya, aku mau ngambil apa, jurusan, jangan hanya ikut-ikutan. Ya. Jadi besok ada ikut-ikutan, aku mau masuk dari besok tamat SMA, besok masuk SMA, aku mau ikut jurusan IPA IPS loh nggak ada apanya, nggak penting IPS itu. Ya, jangan ikut-ikutan, sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau kalian memang mampunya di IPA, silakan di IPA. Targetnya apa? Masuk IPA targetnya apa? Orientasi kalian apa untuk kedepannya? Ya, jangan hanya setengah-setengah di jalan, ikut-ikutan karena teman-temannya masuk IPA mah, aku mau ikut juga. Jangan. Ya. Atau targetnya ada masuk IPS, ilmu pengetahuan sosial, masuk ke jurusan IPS. Besok targetnya apa? Kuliah aku mau ngejar yang ini. Karena itu udah orientasi kalian sudah memikirkan. Jadi bukan hanya karena tren, gaya-gayaan, ikut-ikutan teman, nggak punya teman terus mau masuk ngambil pilihan yang lain. Tidak, ya jangan seperti itu. Ya, nah itu adalah mengedepankan orientasi pada masa depan. Misalnya masih ingat ada kakak kelas kalian dulu ya, dia bisa pinter di IPA, bisa di IPS juga. Terus tamat SMA. Dia ikut tes, nah hasil tesnya itu lebih dominannya ke IPA. Tetapi dia tetap pilihannya adalah IPS. Karena dia tahu, dia besok ambil jurusan IPS, aku harus kuat IPS, biar besok kuliahnya sampai masuk ini, bagian ini, besok kerjanya mau ke yang ini. Jadi dia sudah tahu, orientasi dia sudah tahu. Alurnya dia sudah tahu, harus ngapain dengan pilihan dia. Jadi nggak ikut-ikutan. Gurunya sudah berpesan, kamu cocoknya IPA aja, sudah ditarik supaya IPA. Dia tetap pegangan pilihan dia. Saya nggak bisa IPS, saya nggak bisa IPA, Mr. Miss. Saya mau IPS. Dari masuk IPS, saya habis ini mau kuliah ke ini sesuai dengan IPS. Karena cita-cita saya ingin bekerja sebagai ini. Nah itu ya. Jadi sesuai dengan pendirian dia, sudah ada orientasi dia, masa depannya dia tuh mau gimana. Ya, nah itu yang lebih baik, yang lebih bijak. Ya, kalian juga harus seperti itu, bisa memilihkan dan menentukan orientasi ke depan itu adalah diri kalian sendiri. Ya. Terus yang kelima, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Misalnya saya yakin di kelas ini semuanya tahu dengan teknologi. Semuanya lebih update, ya. Semuanya tidak ketinggalan zaman. Semuanya bisa mengoperasikan teknologi yang baru, sampai yang baru pun kalian bisa mengoperasikannya. Ya, nah itu. Tapi perlu ditingkatkan lagi. Ya, teknologi itu akan terus berkembang. Tidak akan dia stuck. Besok ada keluaran terbaru lagi. Besoknya lagi keluaran terbaru lagi. Terus sampai dia menemukan penemuan yang terbaru. Ya, yang membantu perubahan dalam manusia menghadapi era globalisasi. Ya, nah itu salah satunya dalam bidang iptek. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa selanjutkan. Sekarang bagaimana dalam bidang komunikasi? Ya, nah kalau kalian lihat bidang komunikasi, ya, nah seperti ini, seperti Miss Elis dengan kalian, kita berkomunikasi. Walaupun tidak secara langsung, tidak bertatap secara langsung, tetapi kita sudah melakukan namanya kegiatan komunikasi. Ya, komunikasi kita lancar karena apa? Karena adanya teknologi, media, perantara, media yang membantu antara Miss Elis dan kalian bisa berkomunikasi. Ya, nah dengan ini berarti kita bisa memanfaatkan alat komunikasi ini untuk kemajuan kita. Ya, pandemik kita tidak jadi masalah, kita bisa tetap berkomunikasi. Ya, walaupun secara berkomunikasi secara online gini ada plus minusnya.
Ya, tetapi kita sudah membantu. Kalian mendapat penjelasan dari misternya, missnya. Misalnya bisa menyampaikan atau misalnya missnya bisa menyampaikan suatu materi kepada kalian. Ya. Nah ini adalah komunikasi untuk kemajuan masa depan. Siapa tahu untuk 10 tahun yang akan datang atau berapa tahun yang akan datang, tidak ada lagi komunikasi tatap muka, semua sudah lebih canggih. Kita nggak tahu. Ya, tetapi memang alat komunikasi itu dimanfaatkan untuk kemajuan masa depan. Ya, terus yang kedua, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhan. Kalian harus tahu, globalisasi membawa dampak negatif. Dengan adanya internet, media pengaruh globalisasi sangat besar. Komunikasinya juga sangat besar pengaruhnya. Ya, tetapi bagaimana dengan bijak kalian bisa memilih dan memanfaatkan alat komunikasi itu sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Pilih dengan bijak, pilih yang baik, manfaatkan yang baik komunikasi itu. Ya, sesuaikan dengan fungsinya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan asal aja. Ya. Tapi disesuaikan. Ya. Nah, ini kita bisa menghalau namanya pengaruh dari globalisasi. Ya, membawa perubahan. Tapi kita gunakan dengan bijak, kita manfaatkan komunikasi dengan fungsi dan baik, ya, dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, itu upaya yang dilakukan. Terus yang ketiga adalah memilih informasi dengan tepat dan bijak. Pilih informasi itu yang tepat dan bijak, jangan hanya asal hoax. Ya. Ada informasi langsung diterima cepat tanpa berpikir secara rasional. Tanpa berpikir, oh benar nggak kebenarannya. Diambil mentah-mentahnya. Ya, ternyata informasi yang kita ambil hoax ternyata. Ya. Nah ini yang perlu kita sikapi. Upaya yang dilakukan. Memilih informasi dengan tepat dan bijak. Ya. Nah itulah salah satunya. Ya, oke ini bidang komunikasi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang bidang komunikasi? Silakan yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, misalnya lanjutkan. Ya. Selanjutnya dalam bidang budaya. Ya. Kalau kalian lihat ya, namanya budaya, ya, namanya globalisasi. Globalisasi ini sangat berpotensi sekali melunturkan kebudayaan kita. Sangat mudah dan sangat gampang melunturkan budaya. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, masyarakat itu yang pertama adalah harus selektif. Ya, menyaring budaya asing yang masuk. Harus kalian saring, harus kalian lebih selektif budayanya. Jangan asal terima budaya yang datang, ya udah diambil aja budayanya. Jangan, dipilah-pilah, disaring. Yang baik mana? Ya. Jadi ke asal aja langsung budaya datang, langsung diambil semua. Enggak, kita harus saring. Ya. Sesuaikan dengan kebudayaan kita. Ini pertama, disaring budaya asing itu. Sesuaikan dengan kebudayaan kita. Oh, budaya ini cocok nggak ya dengan budaya kita? Jika cocok, ya udah kita saring, kita ambil. Kita bisa pergunakan. Kita bisa jadikan contoh budayanya. Karena cocok dan sesuai dengan budaya kita. Tetapi jika tidak sesuai dengan budaya kita, jangan diambil. Ya udah. Nah ini pertama, menyaring budaya asing yang masuk. Yang kedua, apa yang dilakukan? Ya, dengan cara apa? Promosi. Kita harus promosi anak-anak. Budaya kita itu supaya terkenal. Ya, budaya kita biar bisa diakui oleh dunia internasional dengan cara promosi. Promosinya dengan cara apa, Miss? Banyak cara. Melalui pameran bisa, melalui seminar bisa, melalui lomba-lomba bisa. Ya. Nah, ini yang dijadikan sebagai promosi kebudayaan. Dengan adanya promosi, dengan adanya pameran, ya, dengan adanya seminar, budaya orang luar akan mengetahui, oh ini budaya Indonesia.
Oh, seperti ini ya budaya Indonesia. Jadi terkenal. Ya. Jadi di mata dunia, oh, mereka mengetahui. Oh, ini loh budayanya. Kalau kita tidak promosi, bagaimana masyarakat luar tahu? Ini loh budaya Indonesia. Gimana kita tahu? Oh, ini loh keunikan Indonesia. Ini loh negara Indonesia. Kalau nggak promosi nggak bisa. Nggak ada yang tahu. Dipromosikan juga banyak yang nggak tahu malah ya. Ada yang juga yang nggak tahu. Kalau kalian lihat di luar negeri itu masyarakatnya pada nggak tahu Indonesia itu apa. Negara mana di Indonesia nggak tahu mereka. Tapi coba sebut Bali, Jakarta, Lombok. Mereka tahu. Oh, mereka tahu. Oh iya. Itu Indonesia. Bali itu Indonesia. Lombok itu Indonesia. Nah itu kita harus mempromosikan. Ya. Terus yang ketiga, menggunakan produk-produk lokal. Ya. Harus kalian juga tahu harus apa produk-produk lokal. Kalian harus gunakan produk-produk lokal. Buatan lokal, masakan, banyak sekali produk-produk lokal. Dari masakan, dari benda-benda hasil kerajinan. Ya. Dari pakaian, dari sepatu. Semua ada produk lokal, buatan Indonesia. Kita harus mencintai produk tersebut. Ya. Kita harus bangga dengan produk kita. Ini loh kebanggaan Indonesia. Ini loh produk buatan Indonesia. Ya. Kalau bukan kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, siapa lagi? Orang tua? Ya nggak mungkin. Atau Miss Elis atau angkatan-angkatannya Miss Elis lagi. Nggak mungkin ya. Atau orang tua kalian. Nggak mungkin anak-anak. Karena generasi kita itu sudah beda. Sekarang harus ada regenerasi. Pergantian. Bukan yang tua-tua lagi. Tetapi yang muda-muda harus naik. Ya, contohnya kalian ini. Ya. Gunakan produk lokal. Selanjutnya yang keempat adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Ya. Kita harus menanamkan rasa persatuan dan kesatuan kita supaya apa? Kita melindungi budaya asli kita. Ya, supaya budaya asli kita itu tidak dapat ancaman atau diklaim menjadi budaya dari negara lain. Jangan sampai seperti itu. Baru kita berbondong-bondong, oh harus bersatu. Jangan, udah terlambat. Ya, tapi dari awal kita harus perkuat persatuan dan kesatuan kita, melindungi budaya kita. Ya, harus kalian lindungi. Kalianlah generasi penerus bangsa. Ya, budaya, perkuat persatuan kita, supaya nanti jangan sampai, contohnya Indonesia tidak memperhatikan budayanya, apa yang mau diklaim oleh negara Malaysia, batik. Ya. Batik itu mereka sudah mengklaim bahwa batik itu adalah buatan Malaysia. Ya, yang nggak terima orang Indonesia, ya, kita nggak terima, ya, kita akhirnya ngajukan ya sampai ke UNESCO itu mengatakan bahwa UNESCO itu bilang bahwa batik adalah produk dari Indonesia, udah diakui internasional. Negara internasional udah tahu bahwa batik itu adalah buatan Indonesia. Ya, makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Persatuan kita pecah, akhirnya produk-produk kita diakui oleh negara lain. Ya, jangan sampai. Ya, kita harus perkuat persatuan dan kesatuan kita supaya produk atau kebudayaan asli Indonesia tetap terjaga. Ya, itu yang penting. Ya, anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan. Ya, sekarang selanjutnya dalam bidang transportasi. Ya. Apa yang transportasi ya? Jadi kalau kalian tahu bahwa transportasi itu mempermudah manusia untuk mobile. Ya. Mempermudah manusia untuk mobilitas manusia juga lebih mempermudah.
Dengan adanya transportasi, kita membantu sekali. Mobile dari satu tempat ke tempat yang lain, ke daerah satu ke daerah lain, atau bahkan ke negara lain, atau bahkan ke benua-benua yang lain. Ya, itu adalah alat transportasi. Ya, nah oleh karena itu, biasanya orang beranggapan bahwa transportasi lokal itu tidak ada artinya, tidak kurang modern. Mereka beranggapan bahwa transportasi lokal itu kurang modern dibandingkan dengan alat transportasi yang sekarang lebih canggih dan lebih modern. Jadi yang tradisional itu sudah terabaikan anak-anak. Ya, mungkin sekarang apa contohnya? Bemo, ya, terus apa? Angkutan umum, terus dokar yang ditarik oleh kuda, delman, ya. Kalian lihat apakah sekarang masih ada? Memang masih ada. Tapi sudah diabaikan oleh masyarakat. Mereka udah nggak tertarik lagi dengan tradisional, alat-alat transportasi tradisional mereka udah nggak lagi, udah nggak dipedulikan, nggak dihiraukan lagi, udah males mereka. Karena apa? Waktunya lambat, waktunya aksesnya lama, iya kan? Tetapi kalau kalian lihat transportasi sekarang itu lebih cepat. Ya, jarak yang jauh berapa kilometer, mereka sekarang dengan gampangnya lebih cepat. Nah ini memanfaatkan transportasi sesuai jarak dan waktu. Ya. Kita manfaatkan. Ya disesuaikanlah. Ya. Kalau misalnya mau keluar negeri ya enggak mungkin dong kita pakai dengan mengendarai mobil. Ya gunain pesawat karena efisien waktunya lebih cepat. Ya. Atau misalnya mau ke Jawa dari Bali mau ke Jawa bisa menggunakan alat transportasi darat. Ya, mungkin lebih santai, mau lihat jalan-jalan, mau mampir kemana-mana. Kan bisa, sesuaikan, manfaatkan alat transportasi itu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Terus yang ketiga menjaga keberadaan alat transportasi lokal. Ya. Harusnya kita jaga, tidak kita abaikan alat transportasi lokal. Biar transportasi lokal itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia, menjadi ciri khas suatu negara, menjadi ciri khas suatu bangsa. Ya, kalau kalian lihat di mana, di Lombok, ya itu masih ada ya, dokar, apa istilahnya ya di Lombok itu, yang ditarik kereta yang ditarik oleh kuda. Nah itu sampai di sana masih ada. Nah itu biar menjadi khas sana, menjadi ciri khas. Ya. Bangsa Indonesia mau kedatang Lombok. Oh kalau ke Lombok itu kalau enggak naik kendaraannya apa? Komoci, kodomo ya? Apa ya? Misalnya lupa. Nah itu alat transportasi tradisional yang ada di Lombok. Kalau enggak naik itu serasa enggak pergi ke Lombok. Nah itu kan, itu adalah menjadi ciri khas. Berarti menjaga keberadaan alat transportasi lokal. Ya. Terus yang ketiga, menggunakan alat transportasi sesuai dengan kebutuhan dan minimalisir pencemaran lingkungan. Ya, transportasi sekarang kalian lihat sudah canggih-canggih ya, sudah lebih modern, ramah lingkungan. Ya. Ya kan, sudah banyak ya transportasi sekarang ciptaan lebih ramah lingkungan. Kalau ingat dulu, misalnya zamannya motor atau kendaraan bermotor itu bunyinya itu ngerengeng merusak suara, pencemaran lingkungan, pencemaran udara, ya, asap knalpot yang dikeluarkan itu sudah merusak, ya. Tapi dengan adanya bidang transportasi, upayanya apa yang kita harus lakukan, ya, dengan cara menggunakan transportasinya dengan sesuai dengan kebutuhan dan minimalis pencemaran lingkungan. Makanya sekarang ada mobil listrik, sepeda listrik, atau kendaraan bermotor dengan ramah lingkungan. Bahan bakar yang sangat ramah. Ya, sekarang lihat ya, bahan bakar yang ada di jalan, kalian pergi naik sepeda atau naik motor atau naik mobil. Ya, asapnya itu udah nggak ada lagi. Semua masih ada memang ya, masih ada tertentu kendaraan yang asapnya masih mengepul gitu ya. Tapi sekarang sudah diminimalis banget ya. Semua penggunaan adalah ramah lingkungan. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan
Ya, pengaruh globalisasi terhadap perubahan sosial budaya dalam bidang transportasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Waktu kita masih ada. Nah, sikap kritis. Ya, kita sudah menjawab, misalnya sudah menjelaskan, kalian sudah mengerti, memahami tentang upaya yang dilakukan menghadapi globalisasi dalam berbagai bidang. Kalian sudah tahu. Ya. Terus sikap kritisnya bagaimana? Bagaimana kita menghadapi sikap perubahan sosial budaya ini di tengah adanya globalisasi? Bagaimana? Ada yang globalisasi masuk dengan gampangnya ke Indonesia, terjadilah perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia. Sikapnya seperti apa yang harus kita hadapi? Ya. Nah, salah satunya adalah memperkuat jati diri bangsa. Jati diri bangsa dengan cara apa kita memperkuatnya? Menanamkan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Harus kita tanamkan, harus kita amalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ya. Bukan hanya ditanamkan, diamalkan, kita harus menumbuhkan semangat nasionalisme. Rasa cinta kita terhadap negara kita, cinta kita terhadap tanah air kita, tanah kelahiran kita. Harus kita cintai, tumbuhkan semangat nasionalisme itu. Ya. Kalau kita ada semangat nasionalisme, pengaruh globalisasi yang masuk lewat. Ya. Karena kalian sudah mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, nilai-nilai ya, tanam dalam diri kalian. Nah itu salah satunya. Jadi memperkuat jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, adanya nasionalisme, pembelaan terhadap negara kita, ya, cinta terhadap negara kita. Nah itu yang paling penting anak-anak. Tanamkan semua itu dalam diri kalian. Ya. Yang kedua, menanamkan, mengamalkan ajaran agama. Ya. Setiap agama mengajarkan tentang kedamaian, cinta, kasih, ya. Semua ajaran agama. Ya. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi diri kita sendiri? Apakah kita sudah menanamkan dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut? Atau sebaliknya? Ya. Menjelek-jelekkan ajaran agama yang lain, menghina ajaran agama yang lain, memprovokasi ajaran agama lain. Ya. Tetapi kalau kita sudah tamankan, amalkan ajaran agama kita, kita nggak terpengaruh anak-anak. Tidak terpengaruh dengan globalisasi, tidak terpengaruh dengan berita-berita bohong, berita-berita hoax, terpengaruh dengan provokasi. Enggak. Ya. Karena agama kita, nilai agama kita sudah tertanam dengan kuat dalam diri kita sendiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan lokal. Wah, ini harus lagi. Harus dilestarikan budaya kita. Menjadi ciri khas bangsa Indonesia, ciri khas negara kita, harus dilestarikan. Kalau bukan kalian, sebagai generasi muda, siapa lagi yang akan melestarikan budaya ini? Orang Belanda, orang-orang negara-negara dari luar mencintai budaya kita, bahaya. Sampai mereka mencintai budaya kita, ciri khas budaya kita hilang. Ya. Merusak budaya kita itu lambat laun akan hilang, pudar. Nggak ada yang menjadi ciri khas kita. Itu bahaya sekali anak-anak. Ya. Bahaya sekali. Jadi harus dilestarikan kebudayaan lokal. Kita cintai budaya kita. Ya, itu yang paling penting. Tanamkan budaya kita. Berarti kalau ada budaya asing yang masuk, nggak terpengaruh kita. Kita lebih mencintai budaya kita. Budaya kita lebih unggul. Ya, budaya Timur itu budaya yang baik. Budaya yang nggak sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan nilai-nilai, menjadi ciri khas bangsa kita. Ya, harus dilestarikan. Ya, oke. Terus selanjutnya,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. SDM itu perlu ya ditingkatkan. Semangat kita, SDM kita, supaya apa? Kita bisa berpikiran secara rasional. Kita bisa membedakan, oh ini salah, oh ini baik. Karena SDM berkualitas. Kalau SDM kita terbelakang, ya SDM kita nggak mau maju-maju, ya udah cepat sekali terpengaruh dengan adanya globalisasi. Terjerumus ke hal-hal yang negatif. Terjerumus kepada hal-hal budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Ya. Nah itu SDM. Ya. Terus selanjutnya apa? Meningkatkan wawasan kebangsaan. Perlu adanya wawasan, bukan hanya SDM aja yang berkualitas, tapi wawasan juga harus ada. Percuma SDM ada tapi tidak punya wawasan. Sama aja. Ya. Kalian harus buka wawasan kalian. Kebangsaan kalian itu harus ada. Wawasan tentang negara kalian itu harus tahu. Ilmu pengetahuan kalian tentang negara kalian itu harus tahu. Ya. Jangan nanti ditanya, apa dasar negaramu? Enggak tahu. Coba, ada berapa sila Pancasila? Enggak tahu. Coba sebutkan bunyi Pancasila yang ke ini? Enggak tahu. Ya. Karena enggak ada wawasan kebangsaan. Itu yang paling penting anak-anak. Ya, kalian juga harus penting, wawasan kebangsaan kalian penting. Cinta terhadap negara kalian. Tahu, oh iya, negaraku seperti ini, dasar negaraku ini. Ya. Adat istiadat negaraku ini, budaya negaraku seperti ini. Itu yang perlu kalian harus tahu. Jangan sampai budaya itu hilang. Wawasan budaya kita hilang. Nggak tahu apa-apa, ditanya nggak tahu apa-apa. Ya, kamu orang Indonesia apa bukan? Ya, seperti itu. Nah itu adalah contoh. Ya, sikap kritis kita menghadapinya. Terhadap perubahan, terhadap pengaruh globalisasi. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah memegang teguh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kalian ketahui bangsa Indonesia terkenal dengan gotong royongnya, keramah tamahannya, ya. Nilai-nilainya, normanya yang berlaku dalam masyarakat itu sudah terkenal di mana-mana. Tetapi jika kita melanggar norma dan nilai-nilai ya yang berlaku dalam masyarakat, mudah sekali kita terpengaruh. Tetapi kalian pegang teguh nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, bisa menghadapi namanya globalisasi, bisa menghalau namanya perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia, terjadi di masyarakat kita. Ya, ini adalah sikap yang perlu kita hadapi, sikap yang perlu yang tertanam dalam diri kalian. Ya, kalian generasi muda, generasi penerus bangsa. Siapa tahu ya di kelas ini suatu saat menjadi presiden, kita nggak tahu. Ada yang tahu jadi wakil presiden atau ada yang menjadi menteri di sini. Ya, saya nggak tahu. Ya, itu adalah orientasi kalian ke depannya. Masa depan kalian yang menentukan sikap kalian bagaimana menghadapi globalisasi, tantangan globalisasi yang semakin lama semakin besar ini. Ya. Perubahan dalam diri kita. Apakah kita terpengaruh dengan pengaruh globalisasi tersebut? Apakah kita hanya sebagai diam atau tidak mau menerima perubahan, bersikap tradisional, tertutup? Itu semua ada di tangan kalian. Semua ada di tangan kalian, memilih dengan bijak mana yang baik, mana yang tidak. Ya, mana yang kalian hadapi, ya, itu yang penting. Ya, itu pesannya Miss Elis. Sebagai generasi muda, tanamkan nilai-nilai dalam diri kalian. Ya, nilai, norma, sikap nasionalisme, nilai-nilai Pancasila, ajaran agama, ya, kebudayaan lokal harus dilestarikan, meningkatkan SDM kita,
wawasan kita, pengetahuan kita tentang negara kita. Itu penting ya untuk menghadapi semuanya. Ya. Oke, sampai di sini aja pelajaran Miss Elis. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalian pelajari soal-soal latihan tentang globalisasi. Hari Jumat kita akan membahas, kalian mengerjakan soal-soal itu di Moodle. Setelah itu kita bahas sama-sama. Kalau ada waktu kesempatan, Miss Elis akan membantu menjelaskan tentang kisi-kisi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Kalau iya, tidak ada. Oke, baik Sandi. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa akhiri hari ini pertemuan kita. Jadi kita ketemu hari Jumat lagi ya. Untuk besok kalian tidak ada kegiatan pembelajaran. Ya, jadi besok kalian libur karena memperingati Hari Guru, ya HUT PGRI, karena guru ada kegiatan memperingati HUT PGRI. Ya, selamat liburan untuk besok. Persiapkan diri kalian untuk penilaian akhir semester. Oke, terima kasih. Miss Elis minta tolong di sini, Litwin bantu dalam doa. Iya. Teman-teman, mari kita. Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai kami selama kalian belajar pelajaran IPS. Sekarang kami sudah selesai pelajaran ini, berkati kami yang akan melanjutkan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Litwin. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati.